kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai toleransi dan juga bahaya tindak kekerasan. Apa sih toleransi dan juga kekerasan itu? Jadi toleransi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi dari kata toleran atau Inggris tolerance, Arab tasamu, yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperoleh. Secara etimologi atau toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah terminologi, toleransi yaitu bersikap menghargai pendirian yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap perilaku manusia yang tidak menyamping dari aturan di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Lalu, kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat berdiri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Toleransi dan juga bahaya kekerasan memiliki dalil yaitu pada toleransi memiliki dalil yaitu pada surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan tindak kekerasan memiliki dalil di surah Al-Maidah ayat 32. Pada dalil toleransi yaitu pada surah Yunus ayat 40 sampai 41 berisi atau berbunyi seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Fa in kadzabuka fil kulli amali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Adapun dalil mengenai bahaya tindak kekerasan yaitu pada surah Al-Maidah ayat 32 berbunyi seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha ka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atkum rasuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Adapun isi kandungan surah Yunus ayat 40 sampai 41. 1. Ada golongan umat manusia yang beriman terhadap Al-Quran dan ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman
takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang tidak beriman yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam harus yakin bahwa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran adalah kitab suci yang harus dijadikan pedoman hidup umat manusia sampai akhir zaman. Adapun isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat ini, Allah menegaskan larangannya terhadap berbagai tindakan kekerasan seperti pemerasan, pemaksaan, tawuran, pertengkaran, perkelahian, dan lain-lain yang bisa berakibat kepada pembunuhan. Meskipun dalam ayat ini disebutkan bahwa larangan membunuh tersebut ditunjukkan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Segala tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di sisi Allah SWT. Bahkan ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Contoh tindak toleransi yaitu memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka, tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas, tidak mengganggu proses ibadah orang lain, tidak mencela dan merendahkan agama orang lain, tidak menjadikan agama orang lain sebagai bahan gurauan, tidak menjadi provokator ketika agama lain tengah merayakan hari besarnya, berteman dengan semua orang tanpa memandang apa latar belakang agama mereka, menghormati adanya perayaan hari besar keagamaan dari umat lain, tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, teman, maupun rekan kerja yang berbeda agama, tetap mendorong orang lain yang tengah bertimpa musibah walaupun latar belakang agama mereka berbeda dengan kita, tidak merusak tempat ibadah utama pada umat beragama lain. Adapun contoh tindak kekerasan yaitu tindak kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu tindak kekerasan secara fisik dan tindak kekerasan secara psikologis. Tindak kekerasan secara fisik yaitu menyerang atau melukai seseorang secara fisik, contohnya tawuran, berkelahi, memukul, ataupun membunuh. Yang kedua yaitu tindak kekerasan secara psikologi. Kekerasan ini menyerang secara mental dan jiwa, contohnya pembulian dan juga pelecehan seksual. Tri kerukunan umat beragama tersebut ialah kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Tujuan utama dicanangkannya Tri kerukunan umat beragama di Indonesia adalah agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan sekalipun banyak perbedaan. Cara menghindari diri dari kekerasan. Hargailah orang lain, artinya perilaku orang lain dengan baik. Pedulilah kepentingan orang lain, artinya memperhatikan kepentingan orang lain atau umum. Berbuatlah secara adil, artinya tidak membeda-bedakan orang lain secara dapat dipercayai, misalnya dengan selalu menepati janji dan berlaku jujur. Bertanggung jawab dalam segala hal, artinya melakukan dan menjawab apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap dirimu. Jadilah warga yang baik dengan selalu berbuat baik dan membantu kepada sesama. Manfaat sikap toleran. 1. Menjaga kerukunan antar umat beragama. 2. Hidup menjadi nyaman, aman, tentram. 3. Tidak adanya permusuhan antar umat manusia. 4. Manusia akan saling menghargai dan menghormati antar sesama. 5. Iman kita akan menjadi semakin kokoh. Manfaat menghindari diri dari bahaya tindak kekerasan. 1. Menyelamatkan jiwa, raga, harta, dan keluarga. 2. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. 3. Terwujudnya suasana kehidupan yang aman, nyaman,
damai dan sejahtera. Nah, itulah dia hasil pemaparan dari kami kelompok 3. Semoga apa yang kami paparkan dan kami jelaskan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.